Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Nah, hari ini kita bertemu lagi di kelas matematika kita ya. Sepertinya ini pertemuan ke-9 atau ke-10 gitu saya ingat saya. Nah, karena kemarin kita sudah membahas materi tentang relasi dan fungsi dan sudah selesai, hari ini yang akan kita lakukan adalah membahas latihan-latihan soal. Nah, latihan-latihan soal ini yang kita bahas ada yang dari bukunya teman-teman, ada yang saya cari soalnya. Oke. Review sebentar ya. Kemarin kan relasi itu seperti ini. Jadi kalau relasi berarti dia menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Itu namanya relasi. Relasi bisa apa saja, nggak ada aturan khusus. Pokoknya dia menghubungkan antara dua himpunan. Kayak ini ada kelompok siswa dan kelompok grup band. Nah, di sini yang menjadi relasi adalah grup band favorit dari masing-masing siswa ini. Jadi boleh kalau misalkan satu siswa suka dua band, boleh, nggak ada masalah. Terus kita punya fungsi. Nah, bedanya dengan relasi, fungsi itu adalah himpunan daerah asal hanya boleh terhubung dengan satu himpunan daerah hasil. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau walaupun itu sama, tapi cuma boleh satu. Jadi kalau tadi kita hubungan ke contoh yang tadi, berarti satu orang cuma boleh suka dengan satu grup band gitu. Nah, relasi sudah, fungsi sudah. Ini kemarin contoh-contohnya, contoh soal ya. Ini sudah kita bahas kemarin. Widih, kok nggak ada? Waduh, gawat. Tunggu, salah teknis. Ini rupanya. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa latihan soal tentang fungsi dan relasi ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman sambil membuka buku, bisa dilihat di ini di uji kompetensi 5.1. Itu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah yang soal nomor 4. Jika siswa direlasikan dengan tanggal kelahirannya, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Berikan penjelasanmu. Nah, ini kira-kira merupakan fungsi atau bukan? Selamat malam Mbak Heni. Fungsi. Nah, berikan penjelasanmu. Nah, kira-kira kenapa kok kalau siswa kita relasikan dengan himpunan tanggal kelahirannya, dia merupakan fungsi? Kira-kira kenapa sebabnya? Iya, sebabnya. Tiap orang punya tanggal lahir. Dan nggak ada orang yang punya tanggal lahir dua ya. Kesalahan penulisan dalam akta. Jadi tidak ada orang yang tanggal lahirnya itu dua. Berarti contoh ini kalau misalkan kita kelompokkan antara siswa dengan tanggal lahirnya, berarti dia merupakan fungsi. Dia punya pasangan sendiri-sendiri. Walaupun di daerah hasil dia ada yang sama. Gitu. Nah, jenis-jenis fungsi itu ada lagi yang namanya, ini sambil saya sampaikan ya, ada yang namanya korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu seperti apa? Kalau satu anggota di daerah hasil tepat berpasangan dengan satu anggota di daerah asal tepat berpasangan dengan satu anggota di daerah hasil. Nah, kira-kira kalau siswa direlasikan dengan tanggal kelahirannya itu korespondensi satu-satu atau bukan? Jadi kalau tadi ada lagi yang namanya, ntar saya tulis,
Nah, ada juga yang namanya korespondensi satu-satu. Kalau korespondensi satu-satu itu berarti eh, kalau kita punya himpunan, kita punya dua himpunan, yang satunya anggaplah yang kiri ini di daerah asal kita punya siswa ya. Terus di daerah hasil kita punya tanggal lahir. Eh, tanggal lahir. Nah, di sini kira-kira ini dia adalah fungsi ya. Tadi kita sudah sepakat ya. Nah, tapi kira-kira mungkin nggak kalau relasi antara siswa dan tanggal lahir ini korespondensi satu-satu? Menurut teman-teman mungkin nggak itu? Ayo, mungkin atau enggak? Kira-kira hubungan, tuh bisa iya bisa juga tidak, nggak boleh. Ini diplomatik ini jawabannya ini. Wah, gimana Mbak Sini? Jadi kalau misalkan ya, di sini ada siswa yang namanya A gitu ya. Terus ada juga, misalkan siswanya cuma 3, nggak usah banyak-banyak mas ya. Aduh, bikin PTM susah banget. Nah, terus habis itu di sini ada yang lahirnya misalkan tanggal 2 Oktober. Ini keluar dari sini nggak apa-apa ya. Terus ada yang lahirnya tanggal 3 Agustus misalkan. Kecil banget. Ada yang lahirnya bulan hari ini 6, 1, 2, 3, 4, Januari, Februari, Maret, April. Bulan 4 ya. Misalkan. Ternyata, oh iya monggo. Misalnya si A ini lahirnya 2 Oktober. Si C lahirnya ini 3 Agustus. Ternyata si B kok juga 2 Oktober. Misalnya. Nah, ini berarti kan bukan korespondensi satu-satu. Jadi dalam kasus ini, kalau misalkan secara umum ya ini kita ngomong ya, kalau kita punya siswa direlasikan dengan tanggal lahir, dia adalah fungsi, tapi dia bukan contoh dari korespondensi satu-satu. Karena apa? Ada kemungkinan bahwa tanggal lahir siswa di sini kan di soal nggak dibilang kan siswanya ini tanggal lahirnya berapa. Kalau dicontohkan saya tentukan. Ada kemungkinan bahwa siswa ini yang namanya siswa nggak tahu berapa banyak ya yang ditanya tanggal lahirnya, itu ada kemungkinan kalau tanggal lahirnya sama seperti siswa dengan nomor sepatu. Nah, itu juga fungsi, tapi dia bukan korespondensi satu-satu. Nah, tapi kalau kira-kira yang korespondensi satu-satu apa dalam kehidupan sehari-hari? Jadi yang eh, di daerah asal sama di daerah hasil itu pasti satu-satu, nggak mungkin bisa beda. Misalnya apa? Oh iya, maaf Mbak Zulaika. Ya, relasi itu adalah hubungan. Kita sudah bahas di pertemuan yang kemarin ya, Mbak Zulaika ya. Nah, kira-kira kalau misalkan korespondensi satu-satu di dalam kehidupan sehari-hari itu apa contohnya? Ada nggak mungkin nggak sesuatu yang kita punya tapi pasti berbeda dengan orang lain? Apa ayo misalnya ayo. Aduh, masa nggak ada yang tahu? Contoh korespondensi enggak ada. Ada satu yang pasti beda. Ada satu gampang banget padahal. Oh, bikin cowok. Lo bisa selingkuh lo cowoknya, hati-hati lo. Gen, waduh, luar biasa. Jawabannya ya, boleh lah, boleh. Jadi apa ya? Apa sih ngomongnya bukan apa yang ngomongnya? Jadi misalkan
kelompok siswa dengan kelompok kode genetiknya misalkan. Oke, boleh lah. Ada lagi contoh, saya tulis ya, korespondensi satu lah. Di sini aja nulisnya yang dekatnya. Satu contohnya, siswa dengan kode genetiknya. Jawabannya luar biasa. Nomor 2, gen bisa sama ayah ibu, tapi pasti dia ada yang sangat khusus. Itulah sebabnya manusia itu secara karakter luarnya beda-beda. Walaupun tapi bisa kalau saudara kembar. Kalau saudara kembar secara genetik kode genetiknya sama. Jadi nggak jadi. Kalau saudara kembar sama kode genetiknya, ayo berarti lagi. Kalau kembar identik berarti sama dia. Ayo ada contoh yang lain, golongan darah. Golongan darah, misalkan saya golongan darahnya O, pasti juga ada di antara teman-teman yang golongan darahnya O kan? Nah, gimana itu? Berarti dia fungsi, tapi dia sip. Siswa dengan NIS. Ini pasti beda ya. Kalau enggak nanti ini nih. Nah, saya sama Mbak Uni nih golongan darahnya sama-sama O. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu ini. Ini fungsi biasa berarti. Ketukar. Siswa dengan NIS itu pasti beda. Nah, kalau NIS-nya sama, misalkan satu NIS 2 orang kan bingung. Ada lagi. Kita bikin berapa ya? Bikin 2 lah minimal. Biar bisa ini. Biar contohnya nggak itu-itu aja. Nah, sidik jari. Misalkan katakanlah siswa aja ya, siswa dengan sidik jari. Tapi kalau sidik jari saudara kembar dia beda. Aduh, pusing. NIK, penduduk dengan NIK ya boleh lah. Terus apalagi misalkan penduduk dengan nomor HP-nya. Nah, ini pasti beda kan? Nama murid. Nah, kalau nama masih bisa sama. Coba di sini aja yang namanya ada Siti-nya, wah pasti udah banyak banget. Udahlah, cukuplah kayaknya ini. Siswa dengan NIS, siswa dengan sidik jari, penduduk dengan NIK, penduduk dengan nomor HP. Alamat kalau satu rumah berarti misalkan Mbak Wiwi dengan suami misalkan sama anak-anak 5 misalkan. Nah, itu berarti 7 orang alamatnya sama dong. Berarti dia fungsi tapi dia bukan korespondensi satu-satu. Yang kita punya tapi pasti beda dengan orang lain dan semua orang pasti punya. Kayak gitu. Jadi cukup ya ini contohnya kalau korespondensi satu-satu. Jadi nggak mungkin sama dengan orang lain. Oke lah. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, ini adalah nomor 11 di buku, masih sama latihannya 5.1. Perhatikan gambar berikut. Manakah yang merupakan fungsi jika daerah asalnya merupakan sumbu X? Jadi kalau kita punya seperti ini, diingat-ingat kembali, ini namanya koordinat kartesian. Jadi kita punya dua sumbu X dan sumbu Y. Yang mendatar ini ada anahnya kayak gitu. Yang mendatar ini adalah sumbu X, sedangkan yang ke atas yang horizontal adalah yang vertikal adalah sumbu Y. Nah, jadi kalau misalkan daerah asalnya sumbu X ya, misalkan saya punya daerah asal sama dengan 1 misalkan. Ternyata daerah hasilnya adalah 3. Misalkan 3 itu di sini ya. Berarti saya bisa plot di sini berarti apa relasinya. Jadi kalau misalkan fungsi dan relasi itu bisa kita tuliskan dengan dua cara. Yang pertama yang dengan diagram yang kayak kemarin, terus yang kedua dengan cara ini, koordinat kartesian. Jadi yang sumbu X itu adalah daerah asalnya, yang sumbu Y adalah daerah hasilnya. Nah, kira-kira dari contoh A, B, C, D yang merupakan fungsi yang mana? Kalau fungsi kan berarti
daerah asalnya beda-beda. Pokoknya di daerah asalnya dia harus beda ya. Dan setiap anggota di daerah asal harus punya satu, harus terhubung dengan satu anggota di daerah hasil. Oke, coba kita cawang dulu. Kita tampung dulu semua jawaban-jawaban. Mbak Sini bilang B, Mbak Heni bilang yang D. C, ini lama-lama semuanya diturut ini. Nah, udah 3 jawaban. Nah, sekarang ada yang ini enggak, kenapa kok misalkan milih itu gitu misalkan. Mbak Sini kenapa kok milih B? Mbak Heni kenapa kok milih D? Mbak Marini kenapa kok milih C? Mbak Fatmawati kenapa kok milih C? Mbak Siti Fitriati kenapa kok milih D? Coba sekarang kita cerita-cerita kenapa kok bisa kayak gitu. Vitamin C. Dia ternyata habis lihat iklan vitamin C. Sangat simpel alasannya. Nah, coba kita lihat yang A dulu ya. Kita urutkan. Cuma ada satu kayak tahu. Boleh ya. Coba kita lihat yang A. Yang A ini dia kayak lingkaran gitu ya. Jadi, kalau misalkan saya punya, misalkan ingat X itu adalah daerah asalnya. Ya, nulisnya pakai ini aja deh. Oke, daerah asalnya kan di sumbu X, berarti kita nariknya di sumbu X. Nah, kalau misalkan saya lihat di titik ini ya, misalkan ya, terus saya tarik ke atas, berarti di sini kan daerah asalnya. Jadi di Y saya punya ini. Terus kalau saya naikkan lagi, nah ada lagi di sini saya. Jadi kalau yang untuk lingkaran ini, misalkan ya, saya ambil daerah asal di ujung yang sini, dia akan punya dua nilai di dasarnya lingkaran ini sama di atasnya lingkaran ini. Berarti dia punya dua nilai di sumbu Y. Artinya apa? Berarti komponen ini yang ditunjuk oleh tanda panah, dia kan berarti dia punya dua nilai di sumbu Y. Jadi di daerah hasil dia terhubung dengan dua anggota, berarti yang A ini bukan. Coba sekarang kita lihat yang B. Nah, yang B ini bagaimana? Kok bisa ada garis gini? Berarti kalau kita lihat dari sumbu Y, dia di sini ada. Dimanapun kita lihat di, aduh kok miring-miring dimanapun kita lihat di sumbu Y, kalau yang gambar B itu semuanya ada. Padahal di daerah asal dia cuma satu aja, cuma satu titik aja di sini. Nah, ini sama seperti yang A tadi. Gitu ya. Sama seperti yang A tadi sebenarnya. Jadi harus hati-hati, teman-teman. Oke, berarti yang B ini juga bukan. Sekarang coba kita lihat yang C. Lebih parah. Nggak cuma kurang teliti. Coba kita lihat yang C. Kalau kita lihat di daerah asal, misalkan di sini saya punya 0 ya. Terus saya punya 1, punya 2, punya 3, 4, 5. Nah, dimanapun kita tarik garis di sumbu X, ke sumbu ke atas ini, dia akan punya nilai yang sama di sumbu Y kan? Ya garis ini. Nah, ini kalau misalkan kita bikin diagramnya yang kayak bulat-bulat itu sama yang kayak ini loh teman-teman. Yang sama yang kayak gini loh. Aduh, 12-an. Nah, sama yang kayak semuanya melipir ke satu titik. Itu sama yang kayak C. Kenapa kok gitu? Karena dimanapun kita lihat di daerah asal, di sumbu X, itu kita akan kalau kita tarik ke atas, ke sumbu Y, kita lihat nilainya di sumbu Y, itu akan menunjukkan angka yang sama. Jadi sama seperti diagram ini. Jadi ini dia merupakan fungsi karena dia memenuhi syarat-syarat fungsi. Syaratnya apa? Bahwa setiap anggota himpunan
setiap anggota himpunan di daerah asal memiliki terhubung dengan satu anggota himpunan di daerah hasil, walaupun itu sama. Gitu. Vitamin C. Nah, sekarang yang D. Yang D ini, kalau kita lihat setiap nilai di daerah asal, dia akan menunjukkan nilai yang berbeda di daerah hasil. Ya kan? Soalnya kalau misalkan kita lihat titik yang pertama, ternyata dia Y-nya tinggi di sini. Titik yang kedua, ternyata dia di sini. Titik yang ketiga, dan seterusnya. Itu kalau kita gambarkan pakai diagram, itu kayak gini. Ini korespondensi satu-satu. Berarti karena setiap member, setiap anggota di daerah asal itu dia terhubung ke satu anggota di daerah hasil, tapi nggak ada yang sama nilainya. Gitu. Itu yang D, berarti yang D juga termasuk fungsi. Tapi jangan salah ya, semua ini relasi. Semua ini relasi, tapi yang termasuk fungsi hanya C dan D saja. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Sudah jelas atau bagaimana? Yang B bisa, yang B, oke. Coba yang B ya. Kalau yang B diagramnya seperti ini. Ini kan di daerah asal itu nilainya cuma 1, tapi di daerah hasil dia banyak kan. Nah, kurang lebih seperti ini kalau yang B. Aturannya tetap ya, kalau yang kiri daerah asal, yang kanan daerah hasil ya. Nah, kalau yang A itu gimana ya? Kalau yang A itu setiap anggota di daerah asal punya 2 anggota di daerah hasil. Ada yang 1 sih, tapi ada juga yang 2, banyak yang 2. Susah kalau yang A itu sudah kelihatan jelas kalau bukan fungsi. Oke, kalau ini sudah jelas, kita lanjut. Wah, cepet loh hari ini kita. Soalnya cuma ini aja, ini ya, materinya cuma latihan soal. Oh, tapi ini banyak soalnya ini. Nah, jika saya punya fungsi G, Gx, 3x kuadrat ditambah 5, dan domainnya adalah itu. Nah, teman-teman apa namanya? Sudah bisa baca belum yang kayak ada kayak gini-gini? Ini saya lupa ini diajarnya kapan. Tapi kita sudah pernah bahas belum ya? Atau kita bahas lagi aja? Misalkan saya punya kayak gini ya. Ini sudah mestinya di pertidaksamaan, cuman saya lupa. Sudah kita bahas atau belum? Nah, kalau kita punya ada X di tengah-tengah, kalau misalnya kita punya ini dulu lah. Ini ya. Atau kita punya ini. Coba kita bahas yang sebelah kanan dulu. Kalau kita punya yang atas ya, kanan atas, X kurang dari sama dengan 1. Jelas ya, berarti X nilainya kurang dari sama dengan 1. Jadi dari minus berapapun sampai 1. Terus sekarang yang kanan bawah. X lebih besar sama dengan 1. Berarti X itu nilainya 1 atau 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Terus habis itu kalau misalkan saya punya yang seperti ini, kita membacanya seperti apa? Karena X-nya ada 1, tapi batasnya ada 2. Tandanya ada yang di kiri, ada yang di kanan. Berarti apa artinya? Harus diapakan ini berarti? Hayo, harus diapakan, hayo. Kalau
misalkan kita punya yang seperti ini, kita lihatnya dari tengah. Jadi misalkan mau biar gampang, saya bikin garis bilangan aja deh ya, ini udah dihapus. Katakanlah ini min 3, di sini 1 ya misalkan ya, di sini 0, nah di sini. Nah misalkan seperti ini. Nah kalau misalkan kita hanya punya x kurang dari sama dengan 1, berarti nilai yang memenuhi ini itu ya dari 1 ini terus ke sana, itu x kurang dari sama dengan 1. Jadi nilai yang ada di bawah garis ini itu semuanya memenuhi karena dia kurang dari sama dengan 1. Tapi kalau dia lebih dari sama dengan 1, kurang tebel kayak ini. Tapi kalau dia lebih dari sama dengan 1, apa yang terjadi? Berarti nilai yang kita cari adalah yang di sebelah sana, yang lebih besar dari 1 atau sama dengan 1. Nah terus sekarang kita punya kasus lagi yang dalam kotak. Nah ini aduh kok hilang garis ini, lalu ini seperti apa berarti? Nah kalau kita punya kasus seperti itu, kita lihatnya dari tengah. Jadi kita lihat bagian ini dulu, ya, bagiannya sebelah kanan dulu. Nah di sini kan kelihatan bahwa x kurang dari sama dengan 1 kan, x kurang dari sama dengan 1, berarti kurang dari sama dengan 1 kan berarti dari 1 di sini, atau kurang dari itu. Kurang dari 1 itu kan cuman ke kiri kan ya, 0 kurang dari 1 min 3 kurang dari 1, berarti x kurang dari sama dengan 1 itu yang ini. Oke, sekarang kalau itu sudah selesai, kita lihat dari tengah ke kiri. Sekarang kita kerjakan yang min 3 nya, yang ini. Tapi jangan salah, ini bacanya tandanya ini kita lihatnya dari x. Jadi kalau misalkan tadi kan ini kita kurang dari sama dengan ya kalau yang sebelah kanan. Nah yang sebelah kiri ini kita x lebih besar sama dengan, ngerti maksud saya ya? Jadi x lebih besar dari, jadi kita bacanya mulai dari tengah. Jadi tandanya ini selalu apa? Ngelihatnya dari x. X lebih besar sama dengan min 3. Jadi kalau misalkan saya tulis satu-satu ya, x kurang dari sama dengan 1 dan x lebih besar sama dengan 3. Itu kalau misalkan dipreteli. Kalau dipreteli kayak gini. Jadi kayak di luar kotak. Kalau dijadikan satu kayak gini. Oke, sekarang x lebih besar sama dengan 3 itu di mana? Lebih besar sama x lebih besar sama dengan min 3. Berarti kan dari min 3 ke kanan. Karena dia lebih besar. Nah, berarti kayak baca Al-Qur'an, tapi khusus untuk yang ke kiri. Nah, berarti di sini domain yang kita punya itu adalah min 3, min 2, min 1, 0, dan 1. Ini domain yang kita punya, yang di daerah sini. Yang di luar itu bukan domain. Artinya apa? Tidak termasuk dalam daerah asal yang kita pakai nanti. Nah, menentukan daerah domain, ada pertanyaan nggak sampai sini? Enggak ya? Iya, berarti hanya bilangan yang di dalam area yang di dalam potongannya itu aja. Kalau yang di luar potongan berarti nggak akan kita masukkan jadi domain. Nah, oke, sekarang kita kembali ke soal ya. Di soal kan kita punya ini fungsi ini. Fungsi gx adalah ini. Coba sih kita tulis lagi. Jadi fungsi itu nggak selalu fx.
terserah saya namanya, boleh G, boleh A, tapi biasanya F, G, H itu yang apa ya, yang umum. Jadi saya punya GX 3X kuadrat plus 5. Oke. Tunggu. Nah, terus habis itu kita kan tadi sudah punya domainnya min 3, min 2, min 1, 0 sama 1. Nah, ingat kalau misalnya kita punya fungsi seperti ini, yang jadi domain adalah X yang di dalam kurung ini. Jadi, misalkan kita punya daerah domainnya ini sudah ditentukan ya, berarti kita masukkan satu-satu. Apa? Itu tanda yang kayak angka 3 kebalik apa sih? Yang mana sih? Tanda yang kayak angka 3. Mana? Gini. Ini jadi baca Al-Quran beneran loh nanti Mas Rian. Oh, ini maksudnya. Ini tah. Ya nanti itu kan kita bikin himpunan pasangan itu kita pakai ini nanti. Bentar, sabar. Dijelasin sambil jalan. Saya cariin contohnya mana ya? Guys, kita masukkan dulu aja deh. Misalkan kita punya G min 3, kita masukin ya. Nah, berarti saya akan punya, berarti kalau X-nya di sini saya kasih min 3. Nah, kalau X-nya di sini saya ganti min 3, berarti semua X dalam persamaan yang di sayap kanan harus kita ganti min 3. Jadi saya punya 3 min 3 kuadrat ditambah 5. Ayo, berapa ini hasilnya? Nah, kenapa kok diganti min 3? Ayo, kenapa? Teman-teman ada yang bisa jawab? Karena kan tadi kita daerah asalnya itu kan itu Mas Rian, min 3, min 2, min 1, 0 sama 1. Jadi harus kita ganti satu-satu. Satu-satu pakai yang tadi domainnya itu. Kan tadi sudah kita tentukan. Berapa? 22 ya? 22. Coba dihitung lagi, ayo Mbak Eni. Hati-hati. Berarti min 3 dikuadratkan dulu, min 3 kali min 3. Min 3 kali min 3 kan berarti 9 ya, positif kan? 9 kali 3 ini 27 berarti. Yang depan 27. Ditambahkan dengan 5. Aduh. Berarti sama dengan 32. Nah, kalau min 3 sudah selesai, sekarang kita ganti dengan min 2. Berarti semua X diganti dengan min 2 sekarang. 2 min 2 kuadrat ditambah 5. Nah, berapa ini berarti? Min 2 kali min 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 ditambah 5. 13. Nah, kalau min 2 sudah selesai, sekarang min 1. Ayo
nggak usah saya tulis lagi ya, berarti 3. Kok 2 sih? Ini 3 loh. Nah, iya, salah semua berarti. Nah, gimana? 3 kali 4 berarti 12. Oh, jauh loh angkanya. Berarti ini 17. Oh iya kah? Oh iya. Oh iya, sorry Mbak Fatma, saya nggak baca. Cepet banget jadi teman-teman yang langsung komen gitu langsung hilang. Bisa dinaikin ini kayaknya chatnya. Nah, sekarang min 1. 3 kali min 1 kuadrat ditambah 5 sama dengan mm 8. Nah, sekarang kalau di daerah asalnya dia 0. Berapakah? Aduh, kok nggak mau? Lima. Hati-hati. Kalau misalkan X-nya ini kita ganti 0, berarti kan 3 dikalikan 2, dia 0. Ditambah 5 berarti. Jadi hasilnya masih ada 5-nya Mbak sini. Nah, sekarang G1. Sama dengan berapakah kalau G1? Delapan ya, karena 3 kali 1 ditambah 5. 8. Nah, ini kalau kita lihat ada 2 yang hasilnya sama. Nah, antara G-1 sama G1 kok bisa sih hasilnya sama padahal angka yang kita masukkan beda. Kira-kira apa yang membuat sama dari sini? Kuadratnya. Sip. Oke, sekarang ditanya lagi, ini kan sudah selesai ya berarti ya himpunan penyelesaiannya. Nah, terus yang terakhir adalah perintah dari soal adalah buatlah himpunan pasangannya. Nah, himpunan pasangan berurutan itu begini. Jadi, kita punya himpunan yang di dalamnya daerah asal, daerah hasil, daerah asal, daerah hasil kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan kita aduh, nggak enak banget tempatnya. Jadi himpunan pasangan berurutannya kalau ini itu kita mulai dari X-nya dulu, daerah asalnya dulu ya. Jadi min 3, kita ambil langsung min 3. Nah, saat daerah asalnya ini min 3, hasilnya berapa? 32 kan? 32 ditulis di sini. Nah, terus kita beralih ke pasangan berikutnya. Berapa? Oh, min 2. Saat dia min 2, hasilnya adalah 17. Terus ke pasangan berikutnya. Banyak juga ya. Aduh, kayaknya enak kok diketik deh. Ya, enak kok diketik. Bisa rapi. Aduh, garisnya hilang. Gak usah digambar lagi ya teman-teman ya, garisnya hilang. Capek deh. Tiga, 32. Terus ini, terus habis itu berikutnya adalah min 2 sama 17 toh. Nah, habis itu berikutnya lagi min 1 sama 8. Setelah itu 0 sama 5.
Ini harus berurutan ya ininya nyebutinnya. Setelah itu yang terakhir adalah 1 dan 8. Tutup kurungnya jangan lupa. Nah, jadi himpunan pasangan berurutannya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan koma-koma ini kan mirip dengan kalau kita nulis koordinat kartesiannya x, y itu loh. Kan kayak gini juga. Jadi ini bisa juga digambar di koordinat kartesian seperti contoh soal yang sebelumnya. Gitu. Nah, dari sini ada pertanyaan enggak? Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, yang pertama harus dilakukan, lihat dulu domainnya. Domainnya sudah cocok belum? Tentukan dulu nilai domainnya berapa. Kalau misalkan nilai domainnya sudah ketemu, kayak ini kan. Kalau misalkan nilai domainnya sudah ketemu, dimasukkan ke fungsinya. Kalau fungsinya sudah ketemu, kalau sudah dimasukkan ke fungsinya, berarti ketemu daerah hasil. Ketemu hasilnya berapa kan di daerah hasil. Nah, terus habis itu ditulis himpunan pasangan berurutannya. Simpel. Ya kan, simpel kan? Tanda ini diganti tanda ini. Jangan, nanti nggak sama artinya. Kalau tanda yang kayak kurung kurawal ini, iya namanya kurung kurawal ya? Nggak tahu saya. Kalau yang kurung kurawal ini, dia khusus digunakan di himpunan. Jadi kalau kita bilang himpunan, bilangan bulat gitu kan, kayak yang dulu banget pertama-pertama, kita bikin kurung kurawal. Kalau yang tanda begini ini, bisa nggak sih? Kalau kalau tanda yang begini ini, dia biasanya untuk matriks. Jadi biasanya ada tanda begini gede, itu biasanya untuk matriks. Jadi beda peruntukannya. Nah, ada pertanyaan yang lain? Nggak ada kah? Sudah jelas semuanya? Nah, kalau sudah jelas, ada oleh-oleh. Nah, cuma satu pilihan ganda lagi. Enak kan? Diketahui, ini soalnya mirip dengan yang kapan ya? Lupa saya. Mirip dengan yang dulu-dulu. Nah, ini pernah tapi mirip dengan pertemuan yang kemarin. Diketahui fx sama dengan 7x ditambah p. Dan F2 sama dengan 10. Berarti yang 2 ini daerah asal, yang 10 ini daerah hasilnya ya. Anggota himpunan di daerah asal, ini anggota himpunan di daerah hasil. Kalau misalnya X-nya saya ganti 2, hasil dari persamaan di sayap kanan itu adalah 10. Nah, terus habis itu yang ditanyakan soal adalah nilai F3 ditambah F-2. Artinya apa kalau misalkan F-nya ini saya masukkan 3, nilainya jadi berapa? Kalau saya masukkan min 2 jadinya berapa? Nah, kira-kira dari ya ini bukan tidur. Nah, kira-kira dari sini ada pertanyaan nggak buat PR-nya? Sudah jelas belum soalnya? Jelas ya? Jadi nanti tahapannya itu ada beberapa sih tahapannya. Ada apa pertanyaannya Mas Rian? Oh, nggak bisa kalau jawabannya. Oh, atau saya kasih jawabannya, nanti teman-teman kira-kira. Saya kasih aja jawabannya. Tapi kan teman-teman masih harus nyari caranya ya. Saya itu sebentar. Tadi saya nggak kepikiran sih. Mending kayak gitu kan ya. Kalau kalau misalkan PR dikasih sekalian jawabannya, jadi teman-teman bisa tahu ini benar atau salah. Nah, jawabannya aja tapi ya nggak usah pakai caranya. Oke, kita hitungnya sebentar. Kalau F-nya sama dengan 2, hasilnya 10. Hmm, sabar ya. Sekarang min 2, F min 2.
Jawabannya yang A. Jadi yang ini jawabannya. Jadi kalau sampai teman-teman ngitung jawabannya bukan min 1 berarti salah. Enak loh PR-nya. Udah dikasih soalnya, dikasih tahu jawabannya. Berarti sekarang saya nggak menerima pertanyaan soal PR-nya gimana karena saya sudah kasih tahu jawabannya. Nah, berarti tugasnya teman-teman cuman mencari caranya gimana sih kok bisa jawabannya itu min 1. Asik kan? Iya sih enak gini ya PR-nya ya. Tapi jangan ini loh ya, jangan ngawur-ngawur terus dibikin gimana caranya supaya min 1 dengan segala cara kayak sinetron nanti. Nah, pokoknya jawabannya min 1. Insya Allah sih kalau saya benar, ntar kalau saya salah saya kabari lagi. Itu kayaknya bener deh. Ya bener kok. Oke, udah ya berarti ya. Nah, PR-nya satu nomor aja sudah ada jawabannya, sip lah, kurang apa. Berarti ngumpulin PR-nya hari Selasa. Selasa depan tanggal 11. Nah, itu ngapain kok udah. Nah, pengumpulan PR paling lambat. Alah, alah, alah. Nah, pengumpulan PR-nya paling lambat hari Selasa tanggal 11 April sebelum kelas dimulai. Soalnya apa? Kok sebelum kelas dimulai? Karena nanti kalau waktu kelasnya sudah dimulai, berarti sudah kita bahas. Enak dong kalau ngumpulinnya setelah kelas, pasti benar. Oke, berarti itu saja sih untuk meeting kita yang malam ini. Udah ya, nggak ada pertanyaan, berarti bab ini kita selesai. Minggu depan kita lanjut ke bab berikutnya, himpunan dan deret, terus habis itu akhir bulan ini kita UAS. Oke, oke. Oke, kalau gitu sudah ya teman-teman ya. Tidak boleh ada pertanyaan soal PR-nya karena sudah saya kasih jawabannya. Oke, oke, kalau begitu kelas kita malam ini untuk sesi pertama saya akhiri sekian. Terima kasih teman-teman sudah datang. Ya, UASnya online Mbak Umi. Jadi nanti kita bikin kayak model yang kayak ngisi-ngisi itu loh. Tapi jamnya nanti saya tentukan tetap. Ini repotnya adalah nanti yang nyusul. Jadi yang nyusul nggak bisa langsung ngerjakan terus kumpulin, nggak bisa. Jadi harus harus tunggu juga. Kayak gitu ya. Oke lah kalau gitu. UASnya kayaknya minggu terakhir, berarti minggu depan, minggu depannya lagi. Tanggal 18, 20. Terus matematika kan kita punya satu meeting lagi sebenarnya kan, yang waktu saya matematika atau KF gitu loh itu, saya lupa. Jadi UASnya itu berarti akhir bulan ini dong. Berarti kalau nggak tanggal tanggal 18 sampai tanggal 20 berarti kita UAS. Oke. Tanggal 16 kita TTM. Oh pas ini berarti tanggal 16 TTM, tanggal 18 UAS. Deng deng deng. Enak. Oke, kalau gitu udah ya berarti ya. Saya akhiri sekian untuk sesi pertama. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang gantian sesi kedua. Sama-sama, sama-sama. Oh, nggak apa-apa. Cuman bahas soal-soal kok biasanya kalau PTM. Sama-sama, terima kasih kembali. Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini adalah kelas matematika kita untuk sesi yang kedua ya. Ini teman-teman ada yang tetap di kelas, ada juga yang baru. Gak apa-apa deh. Oke.
pertemuan yang kemarin, yang hari Selasa kita sudah bahas tentang relasi dan fungsi ya. Nah, karena materinya sudah selesai untuk bab ini, jadi hari ini kita akan membahas latihan-latihan soal. Oke. Tunggu. Di message Pak Yahya jadi nggak konsen. Oke, coba kita review sebentar ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang relasi dan fungsi. Nah, relasi itu adalah aturan yang menghubungkan antara dua himpunan. Jadi kalau misalkan seperti yang di contoh ini ya, kita punya himpunan kelompok siswa dan himpunan grup band. Nah, relasi yang kita gunakan untuk menghubungkan kedua himpunan ini adalah grup band favorit. Jadi, kita sekarang menghubungkan antara masing-masing siswa, Tono, Doli, bla bla bla, dengan grup band favoritnya masing-masing orang itu kan beda-beda. Ya bisa beda bisa sama sih sebenarnya, nggak masalah. Nah, kalau untuk relasi nggak apa-apa kalau misalkan satu orang punya dua favorit, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau untuk relasi itu nggak ada aturan-aturan khusus begitu, nggak ada. Tapi kalau kita bicara tentang fungsi sekarang. Nah, kalau untuk fungsi ada aturannya. Ini. Kalau misalkan saya punya himpunan A dan himpunan B, nah, dengan himpunan A sebagai himpunan di daerah asal dan yang B adalah himpunan di daerah hasil. Kalau misalkan kita ingin membuat fungsi yang menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B, itu aturannya seperti ini. Jadi, fungsi F dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi, kalau seperti tadi, yang kita gunakan adalah himpunan siswa dengan himpunan grup band, satu siswa. Kalau kita ingin bikin fungsi ya, yang menghubungkan dua himpunan ini, itu satu siswa hanya boleh punya satu band favorit. Jadi nggak boleh dua. Karena apa? Dia nggak boleh nyabang. Oh, tunggu. Oh, ntar aja deh. Nah, langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Iya kah, nggak kelihatan kah? Wah. Oh iya ya, ada teman-teman yang pakai HP ya. Sorry, saya tidak mempertimbangkan itu ya. Maaf. Besok-besok tulisannya akan saya bikin agak besar ya. Oke, sekarang sekarang soal latihan. Soal latihan ini saya ambil dari bukunya teman-teman di uji kompetensi 5.1. Di uji kompetensi 5.1. Nah, ini yang nomor 4. Jadi soalnya seperti ini. Jika siswa direlasikan dengan tanggal kelahirannya, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Berikan penjelasan. Oke, yang tadi sudah datang di sesi pertama nggak boleh jawab sama sekali di sesi ini ya. Jadi biar teman-teman yang baru datang. Oke, jika siswa, sekarang saya punya himpunan siswa ya, direlasikan dengan tanggal kelahirannya, kira-kira relasi tersebut merupakan fungsi bukan menurut teman-teman? Fungsi bukan. Ayo yang baru datang yuk. Fungsi. Nah, kira-kira kenapa kok fungsi? Alasannya apa? Karena setiap anggota dari daerah asal pasti punya satu anggota di daerah hasil. Nggak ada ya satu siswa yang tanggal lahirnya 2, kan nggak mungkin. Nah, walaupun lah itu sama misalkan.
Jadi pasti semua siswa punya tanggal lahir. Walaupun katakanlah tanggal lahirnya ini sama misalkan. Tapi kan semua siswa dimanapun sampel kita ya, berapapun sampel kita, dia setiap orangnya pasti punya tanggal lahir. Nah, sekarang ada juga jenis relasi yang namanya korespondensi satu-satu. Itu sudah saya tulis, saya kasih kotak. Korespondensi satu-satu itu begini, kalau misalkan saya punya dua himpunan, nggak tahu himpunan apa ya, katakanlah kita kasih himpunan A, himpunan B. Kalau ada dua himpunan seperti ini, terus habis itu masing-masing anggotanya itu terhubung tapi tepat satu-satu, artinya nggak ada yang nyabang sama sekali, ini namanya korespondensi satu-satu. Jadi nggak ada cabang baik di daerah asal maupun daerah hasil, tepat memiliki satu anggota. Misalnya, tunggu, kalau misalkan siswa direlasikan dengan tanggal kelahirannya, ini kan kita tadi sudah bahas ya, itu merupakan fungsi. Tapi menurut teman-teman, apa itu merupakan korespondensi satu-satu bukan? Atau bukan? Jadi tadi himpunan antara siswa dengan tanggal lahirnya itu adalah fungsi ya. Kita sudah sepakat bahwa itu fungsi. Alasannya adalah karena semua siswa pasti punya tanggal lahir. Dan nggak ada siswa yang tanggal lahirnya double atau triple, nggak mungkin. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kalau siswa dengan tanggal kelahirannya itu korespondensi satu-satu? Dia termasuk korespondensi satu-satu relasi semacam ini? Kalau menurut teman-teman bagaimana? Termasuk atau nggak termasuk? Ayo, ayo. Termasuk apa nggak termasuk? Ayo. Terbaik nih kok terbaik. Termasuk. Aduh, Mbak Tati ini bingung. Termasuk. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apakah mungkin ataukah enggak? Apakah mungkin kalau dua siswa itu punya tanggal lahir yang sama, mungkin atau enggak? Tuh, mungkin dong. Masa dari siswa misalkan ya, katakanlah kita punya populasi siswa seluruh Indonesia, sampelnya misalkan siswa yang sekolahnya di Malang, yang sekolahnya di kota asal saya misalkan di Malang saja. Dalam satu sekolah aja misalkan, pasti ada tanggal lahirnya yang sama kan? Nah, itu berarti bukan korespondensi satu-satu, karena ada kemungkinan dua siswa atau lebih punya tanggal lahir yang sama. Nah, sekarang yang termasuk korespondensi satu-satu apa dong contohnya? Jadi sesuatu yang kita punya, tapi pasti nggak sama dengan yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, gampang-gampang kok contohnya sebenarnya. Jadi sesuatu yang kita punya, tapi nggak sama dengan punya orang lain. Kalau siswa dengan tanggal lahirnya bisa sama kan? Misalkan saya lahirnya tanggal sekian, teman-teman ada juga yang mungkin lahirnya sama tanggal itu. Kalau contohnya yang lain misalkan adalah jumlah uang, bisa sama loh mbak. Ayo mari kita buka-bukaan. Kalau misalkan contohnya seperti himpunan siswa dengan himpunan nomor sepatunya, bisa sama kan? Misalkan nomor sepatu saya 39, ternyata teman-teman juga ada yang 39. Nah, terus apa dong? Yang kira-kira semua orang punya, tapi nggak sama satu sama lain. Itu cirinya korespondensi satu-satu. Anak lu, anaknya beda. Iya sih, tapi kita harus spesifik di sini. Anak itu apanya misalkan? Anaknya ya. Anaknya pasti nggak sama ya, tapi ngomongnya gimana ya? Korespondensi satu-satu antara ibu dan anaknya. Bingung saya nulisnya gimana.
Coba yang lebih simpel lagi, saya kasih contoh ya. Tadi saya cuma kasih contoh satu, tapi teman-teman kasih contoh banyak kok, berarti ada. Misalnya siswa dan nomor HP misalkan. Nah, siswa, aduh ini apa sih tandanya? Ini harusnya tandanya dan. Biarin lah. Oh iya, belum punya anak. Mas Rian belum punya anak. Sebenarnya Mas Rian tuh pengen ngomong, masih jomblo, bla 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 gitu kan. Kedok yang pakai ngomongnya belum punya anak. Kasihan nih Mas Rian ini selalu dibully. Misalkan contohnya korespondensi satu-satu. Misalkan himpunan siswa dengan nomor HP-nya. Misalkan, itu kan semua orang punya, ya kemungkinan pasti punya ya kalau zaman kalau hari gini kan pasti punya nomor HP. Nah, tapi nggak sama kan satu sama lain. Nggak mungkin dong ada dua orang yang punya nomor HP sama kan nggak punya. Kayak contohnya apalagi misalkan yang kita punya yang bisa dibilang semua orang punya tapi satu sama lain nggak sama. Ayo teman-teman, ayo. Apalagi ayo contohnya ayo. Baju bisa kembar loh. Nomor KTP. Aduh, ini bisa sih. Dua. Penduduk dan nomor NIK ya, nomor NIK, nomor apa sih namanya? Aduh, nomor KTP wes. Tulis aja nomor KTP. Boleh. Nomor ARC. Penduduk Indonesia di Taiwan dengan nomor ARC. Kita tulis aja penduduk. Penduduk dan nomor ARC. Alien kita ini. Paspor. Banyak kan ternyata kan? Udah cukup. Tiga lagi, 4 ini harusnya. Udah biarin deh. Bisa dihapus. Nah, identitas pribadi pasti nggak sama. Nomor KTP, nomor ARC, paspor, NIS. Tadi Mbak Sini udah jawab. Korespondensi satu-satu antara siswa dengan NIS-nya. Nah, itu pasti nggak sama. Kalau ada siswa nomor absennya sama, kembar kan bingung gurunya kan. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan korespondensi satu-satu itu semua orang punya, tapi nggak ada yang sama. Gitu. Jadi, satu anggota di daerah asal terpasangkan dengan tepat satu anggota di daerah hasil dan nggak ada yang sama. Itu adalah korespondensi satu-satu. Oke, ini sudah ngerti ya? Nggak ada pertanyaan, insya Allah. Nah, sekarang next. Sekarang nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Manakah yang merupakan fungsi jika daerah asalnya merupakan sumbu X? Ini dulu kita sudah pernah bahas. Jadi kalau ada soal seperti ini, ingat-ingat lagi, kita punya ada namanya koordinat kartesian. Koordinat kartesian itu terdiri atas dua sumbu. Tiga sih sebenarnya, ada Z. Z itu ke sini. Tapi kita nggak bahas sumbu Z ya. Jadi kalau misalkan koordinat kartesian itu ada yang dua dimensi, X sama Y, ada yang sama Z. Kalau teman-teman susah bayangkan, lihat bukan ujung sih, lihat sudut ruangan. Nah, di sudut ruangan itu kan ada tiga garis yang jadi satu kan, X, Y, Z. Terserah X, Y, Z-nya yang mana. Kayak gitu, kalau misalkan dia tiga dimensi. Nah, kita ini kan kita hidupnya kita kan makhluk tiga dimensi kan, makanya kalau di sudut-sudut ruang itu ada tiga garis yang berpotongan dan sudutnya 90 derajat, saling tegak lurus satu sama lain. Gitu. Kalau jin dan lain-lain lebih dari tiga dimensi dia. Ngelantur lama-lama tambah malam ini. Nah, kalau di koordinat kartesian sejauh ini kita punya dua sumbu ya, sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X dengan sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y itu yang horizontal.
Salah, sumbu X, sumbu Y itu yang vertikal. Nah, sumbu X itu kalau misalkan di relasi dan fungsi itu melambangkan daerah asal. Kalau sumbu Y itu daerah hasil. Nah, berdasarkan keterangan itu, sekarang kita lihat yang contoh A, B, C, D. Nah, dari keempat contoh itu yang merupakan fungsi yang mana? Ingat kalau fungsi itu dia satu anggota dari daerah asal tepat dipasangkan dengan satu anggota di daerah hasil. Jadi jadi member di daerah asal nggak boleh nyambang. Harus punya tepat satu. Walaupun itu sama dengan yang lain. Nah, sekarang kalau melihat dari contoh A, B, C, D, yang merupakan fungsi kira-kira yang mana? Coba. Waduh. Ini kok ada yang join ya? Koneksi ya. Ayo teman-teman, yang mana yang merupakan fungsi, yang mana yang bukan fungsi? Ayo dong, jangan ditinggal tidur dong saya dong. Kecuali yang tadi datang ya nggak boleh, sesi satu nggak boleh jawab. Yang D. Ada lagi yang jawab yang lain? Tadi kayaknya kalau yang melihat yang sesi pertama tadi kayaknya lebih gampang kalau kita bikin ini ya, bikin himpunan. Nah, Mbak Zulaika jawab yang A. Yuk yang lain coba kita bikin ya, ini misalkan ini X, ini Y. Jadi caranya caranya menuliskan relasi dan fungsi itu ada macam-macam. Kita bisa pakai koordinat kartesian, kita bisa juga pakai ini apa namanya, yang bulat-bulat itu namanya diagram Venn. Jadi kita bisa, ada 3, ada satu lagi nanti ada yang namanya himpunan pasangan berurutan. Ya, 2. Ya, ada 3 kayak orang bingung sih. Nah, ada yang jawab A, ada juga yang jawab D. Oke, coba kita bahas satu-satu mulai dari yang A. Nah, kalau misalkan kita lihat dari yang A, itu kan misalkan kita lihat di sumbu X ya. Coba kita lihat misalkan kita ambil contoh di titik yang ini. Kalau kita hubungkan ke atas, itu kan kenanya di sumbu Y kan ini. Maksudnya kenanya itu apa ya? Nggak akan ada gambar kan di sini kalau dia nggak dimulai dari titik dulu. Nah, ini yang di sini ini kalau misalkan kita oper ke sana, ini dia motong di sini di sumbu Y. Tapi kalau misalkan garisnya ini kita perpanjang ke atas, nah ini akan ketemu lagi di sini. Jadi satu titik di sumbu X ternyata terhubung dengan 2 titik di sumbu Y. Kalau digambar di diagram Venn, dia itu begini. Jadi yang seperti ini kan namanya bukan fungsi, karena anggota dari daerah asal tidak terpasang dengan tepat satu. Di sini dalam kasus ini 2 ya, tapi kan tidak terpasang dengan tepat satu anggota dari himpunan di daerah hasil. Berarti yang A ini bukan. Sekarang coba kita lihat yang B. Kalau yang B cuman titik yang di daerah hasil cuma 1 di sini. Tapi setiap titik itu, setiap kita lihat, kita tarik garis ke atas berapapun, dia Y-nya nilainya ada terus. Karena dia garisnya vertikal ya, ini garisnya X sama dengan X sama dengan kayaknya. Jadi Y-nya ada terus dia di mana-mana. Nah, ini dalam kasus ini dia juga bukan merupakan fungsi. Karena apa? Karena berarti dia begini. Dia punya Y di mana-mana, dia tidak terpasang tepat satu
dengan tepat satu anggota himpunan di daerah hasil. Berarti yang B juga bukan fungsi, karena nggak boleh kan seperti itu, tidak taat aturan berarti. Sekarang kalau yang C, kira-kira bagaimana kalau yang C? Kalau misalkan ya kita lihat di sini kan ya, atau di sini atau di sini. Nah, nilai Y-nya akan sama. Misalkan katakanlah nilai Y-nya akan sama kan, soalnya dengan garis itu loh. Di garis ini. Jadi, kalau misalkan kita sampling, kita ambil nilai X-nya di sebelah sini misalkan. Di yang ini nilai Y-nya juga segini ini. Motongnya juga di situ. Kalau yang dengan yang di sini juga nilainya motongnya dengan ini. Kalau kita gambar itu seperti ini loh. Contoh yang kemarin kan juga ada kan yang semuanya memotong di semuanya itu terhubung dengan satu member di daerah hasil. Nah, yang seperti ini itu merupakan fungsi. Karena apa? Karena walaupun terhubung dengan nilai dengan anggota himpunan yang sama, tapi masing-masing anggota di himpunan daerah asal terpasang dengan tepat satu. Berarti dia nggak nyambang. Yang benar C. Nah, terus yang D, benar atau enggak? Yang D kira-kira benar atau enggak? Kalau misalkan kita lihat, kita punya sumbu X di sini, ya kita punya nilai di daerah asal segini, nilai di daerah hasilnya segini. Kalau misalkan kita punya nilai di daerah asal segini, daerah hasilnya segini. Ini segini, ini segini. Nah, ini benar enggak? Ini kira-kira fungsi atau bukan? Ini kan berarti masing-masing anggota di daerah asal terhubung dengan anggota di daerah hasil dan nggak ada yang sama toh. Inilah yang namanya korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu pasti fungsi dia. Jadi yang benar adalah yang C sama yang D. Yang D juga benar karena dia masih tepat masih patuh dengan aturannya fungsi. Jelas ya teman-teman ya? Sampai sini ada yang ditanyakan? Benar Mbak Tati. Sampai sini ada yang ditanyakan atau enggak? Jelas Mas Rian udah ikut 2 kali kok. Kalau nggak jelas ya masih bingung. Waduh Mbak Zulaika. Bingungnya di mana bingungnya? Wajar kalau bingung itu. Bingung adalah tanda dari mengerti. Awal dari mengerti adalah kebingungan. Pastilah manusia bingung. Oke. Oh. Bentar saya matiin. Nah, udah mati belum sekarang mic-nya? Udah mati ya. cara N hasil dari masing-masing. Cara nyarinya maksudnya. Kita bisa apa? Langsung dilihat aja Mbak, kalau misalkan ini sumbu X-nya di sini, misalkan ini untuk kasus yang D ya. Kita tarik garis ke atas, titiknya kan ada di sini. Nah, itu berarti nilai Y-nya kalau kita lihat kita tarik garis ke garis pendatar ke kiri kan kita bisa lihat Y-nya berapa. Jadi misalkan saya punya garis di sini gini ya. Aduh, jelek banget. Di sini misalkan saya punya garis kayak gini ya. Katakanlah saya pengen tahu kalau dia misalkan ini di sini ada 3 misalkan. Ini berarti dia di daerah asal ada 3 ya nilainya ya.
Kalau saya ingin tahu di daerah hasil dia ada berapa, tinggal saya tarik garis ke atas sampai saya ketemu garisnya, terus saya tarik garis ke samping. Oh, misalkan di sini 1, berarti dia di daerah hasil itu nilainya adalah 1, terhubung ke 1 berarti dia. Jadi misalkan saya tulis di sini ini 3 di sini, ini 1 di sini gitu loh. Itu maksudnya. Nah, ini nanti di latihan yang berikutnya insya Allah akan lebih jelas. Nah, ini latihan soal yang terakhir. Jadi sekarang kita punya fungsi beneran ya. Jika fungsi gx itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 5 dan domainnya adalah itu, ini, tentukan daerah ini. Oh iya, tadi belum saya jelasin untuk sesi yang pertama. Ini x. Oh, ini yang maksudnya Mas Rian itu ya, 3 kebalik itu ya. Oh men, baru lihat sekarang. Ini maksudnya gini. Jadi ini maksudnya ini kan ya. Ini tuh maksudnya elemen. Ini tuh elemen. Jadi X elemen B. B ini bilangan bulat. Macam-macam sih kalau misalkan tandanya yang ini ada bisa B, bisa R. Ada yang bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Aduh, ribet. Tapi kalau di sini kalau B ini berarti dia bulat. Jadi X adalah elemen bilangan bulat. Tadi saya nggak komplit ya. Saya belum saya ajarin bacanya sih. Bacanya sudah tapi belum membahasa Indonesia kan gitu. Nah, kalau teman-teman punya kasus seperti ini, nah ini bacanya ada 2 cara. Jadi kalau seperti biasanya, kita kan kalau dulu kan bacanya begini aja. Kita punya X kurang dari sama dengan 1. Min 1. Ah, ini 1 bukan min 1. Nah, X kurang dari sama dengan 1 atau misalkan X lebih besar sama dengan min 3. Nah, itu kan berarti satu-satu ya cara apa? Berarti kan satu variabel. Di sini ada satu angka, satu variabel satu angka. Jadi kan satu-satu. Iya, elemen atau anggota mbak sini bener. Nah, tapi kalau misalkan X-nya itu dikepung dengan ini, jadi di sebelah kirinya dia ada tanda, di sebelah kanannya ada tanda, kita tidak bisa membacanya seperti biasa. Ya bisa sih untuk yang ke kanan. Jadi misalkan kita punya kasus yang seperti ini, kita bacanya 2 kali. Harusnya nggak dihapus dulu. Oh iya, dihapus aja. Bingung sendiri saya jadi. Misalkan saya bikin garis bilangan ya di sini ya. Terus saya masukin batasnya. Kalau min 3 kan karena min 3 itu jauh lebih kecil daripada 1, jadi min 3 itu letaknya di kiri. Sementara 1 saya letakkan di kanan. Di sini 1. Anggaplah di sini adalah 0 ya. Nah, di sini 0 ya. Nah, sekarang saya punya. Nah, kalau seperti ini, kalau ada yang seperti ini, kita lihatnya bacanya dari X, jadi dari tengah bacanya. Yang pertama kita baca X ke kanan dulu. Jelas ya kalau X ke kanan. X kurang dari sama dengan 1. Coba sih saya tulis di bawahnya. X kurang dari sama dengan 1. Kalau kita lihat di garis bilangan, X kurang dari sama dengan 1 itu kan yang ke sana kan? Yang ke sebelah kiri. Karena semakin ke kiri dia semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Oke, berarti coba di sini saya bikin kayak gini ya. Ini X kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau ini sudah selesai, sekarang kita lihat batas yang satunya. Batas yang satunya itu adalah yang ini. Jadi dari X ke arahnya min 3. Tapi kita melihat tandanya ini nggak boleh. Nah, kita ngelihatnya itu dari X. Jadi di sini kalau kita membaca dia ini jadi X lebih besar min 3. Jadi bacanya dari X. X, coba diingat-ingat ini tandanya menghadap ke X atau menjauh ke X. Tandanya ini kan bukanya ke arahnya X ya. Jadi kalau saya tulis lagi itu jadi kayak gini. Jadi kalau di preteli kita punya yang di luar kotak ini. Kalau nggak di preteli kita punya yang dalam kotak. Itu kayak dimampatkan gitu loh bentuknya. Gitu.
Nah, ngerti ya sampai sini ya. Nah, kalau misalkan ini sudah, sekarang kita cari juga X lebih besar daripada min 3. X lebih besar daripada min 3 itu kan berarti mulainya di min 3 sini kan. Tapi lebih besar itu pasti arahnya kan ke kanan. Berarti ke sana. Nah, ini tuh sebenarnya apa sih yang kita cari di sini? Yang kita cari ini kan di sini adalah domain. Domain itu kan berarti daerah asal ya. Berarti domainnya yang mana kalau dari fungsi ini? Jadi ini kalau bacanya gini, X lebih besar sama dengan min 3 dan X kurang dari sama dengan 1, X elemen bilangan bulat. Kayak gitu loh. Ini ada ininya. Kalau nanti misalkan di sini X elemen bilangan prima, ya di antara daerah asal ini harus kita cari yang bilangan prima yang mana. Cuman itu yang kita pakai. Tapi karena di sini X elemen bilangan bulat, artinya dari batas ini, dari yang segini ini, cuman kita pakai yang bilangan bulat aja. Pecahannya berarti nggak kita pakai, nggak kita hiraukan. Nah, berarti berapa yang kita pakai? Jadi di sini kan pasti min 3, setelah itu ada min 2 ya di sini ya. Terus ada min 1. Ya itulah yang akan kita pakai. Jadi min 3, min 2, min 1, 0 sama 1. Itu adalah daerah asal yang diberikan oleh soal. Terus kalau sudah punya daerah asalnya, apa yang harus kita lakukan? Kita masukkan fungsi. Fungsi kita tadi kan ini. Gx sama dengan 3x kuadrat plus 5. Nah, sekarang kan kita kan punya daerah hasil min 3, min 2, min 1. Daerah asal min 3, min 2, min 1, 0 sama 1. Jadi setiap X yang ada di dalam kurung, yang ada di dalam fungsi harus kita ganti dengan min 3, min 2, min 1, 0 sama 1. Tapi satu-satu. Jadi begini melakukannya. Oke. Kita pakai min 3 dulu ya. Min 3. Kalau X yang di dalam kurung ini saya ganti min 3, berarti semua X yang ada di ruas kanan ini harus saya ganti min 3. Jadi gini 3 min 3 saya kuadratkan ditambah 5. Nah, yuk ini berapa hasilnya yuk? Berapakah ini hasilnya kira-kira? Ayo toh dihitung toh. Jangan-jangan ketiduran semua orang-orang. Jadi kan kalau misalkan 3 min 3 dikalikan min 3 kuadrat, berarti kan 3 dikalikan 9 ya. Min 3 kali min 3 kan negatif sama negatif, berarti jadi positif toh. Berarti 3 kalikan 9, 27. 27 ditambah dengan 5, ditambah 5. Berarti sama dengan 32 ya hasilnya. Berarti kalau di daerah asal itu kita punya min 3, di daerah hasil kita punya 32. Sekarang geser lagi kalau min 3 sudah. Jadi min 2. Nah, berarti 3 min 2 kuadrat dikali dengan min 2 kuadrat ditambah 5. Yang kecil. Jadi saya punya 3 dikalikan 4, 12 ditambah 5. Tambah dengan 5. Nah, di sini saya punya 17 ya. Oke, kalau ini sudah, sekarang saya punya geser lagi. Kalau min 3 kan sudah, min 2 sudah, sekarang min 1. Dia dalam kurung min 1.
berarti sama dengan 3 min 1 saya kuadratkan ditambah 5. Ayo, ini berapa ini? Yuk. Lalu teman-teman, masih ada yang bangun. Min 1 dikuadratkan kan 1, dikalikan 3 tetap 3 ya, berarti tambah 5 8. Sekarang kalau G dalam kurung 0 loh, kok bisa 6 mbak? Itu dikuadratkan loh mbak, bukan dikalikan loh ya, hati-hati. Kalau misalkan menghitung matematika itu emang kadang-kadang kita ngerti maksudnya, tapi ngitungnya kita nggak teliti. Saya juga sering salah begitu, hanya karena hal-hal kecil. Tapi kan kita kesandung itu kan pasti kesandungnya kesandung kerikil ya, nggak mungkin kesandung pos satpam kan. Jadi seringkali kita salah itu karena hal-hal kecil, bukan hal besar malahan. Karena kalau hal besar kelihatan mata. Gagal fokus nih. Oh iya, monggo mbak Zulaika. Nah, sekarang kalau ini 0 berarti 3 di dalamnya ada 0 dikuadratkan tetap 0 ditambah 5 jadi sama dengan 5. Nah, sekarang yang terakhir G1. Kalau 1 berarti langsung ya 3, enggak saya tulis ya, 3 kali 1 3 ditambah 5 ini juga berapa. Nah, berarti kan kita sekarang sudah punya pasangan antara daerah asal dengan daerah hasil ya. Nah, di soal kita disuruh mencari yang terakhir adalah buatlah himpunan pasangannya. Nah, ini adalah salah satu cara menuliskan apa sih ngomong apa tadi, cara menuliskan fungsi dan relasi. Jadi dengan cara himpunan pasangan berurutan. Jadi kita bikin kurung kurawang kurung buka. Jadi cara nulisnya itu daerah asal, daerah hasil. Daerah asal, daerah hasil. Jadi yang pertama misalkan saya punya min 3, daerah hasilnya kan 32. Nih, 1. Nah, ini 1. Terus yang kedua, saya punya min 2, 17. Jadi ini pasangannya daerah asal sama daerah hasil. Gak boleh dibolak-balik ya. Terus yang ketiga saya punya min 1,8. Nah, saya juga punya lagi 0,5. 3158. 3 kan kalau 1 kan tetap sama. 3 kali 1 dikuadratkan, 1 kali 1 tetap 1. 3 kali 1 3. Ditambah 5 8 toh. Nah, sekarang yang terakhir. Aduh, susah amat mouse-nya. Yang terakhir adalah 1,8. Kurung tutup. Jangan lupa. Nah, jadi ini adalah himpunan pasangan berurutannya. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan strukturnya sama kayak koordinat kartesian kan, x, y, x, y. Jadi kalau kita mau nulis di koordinat kartesian ya pakai ini. X-nya min 3, Y-nya 32. Kalau X-nya min 2, Y-nya 17. Kalau X-nya min 1, Y-nya 8 dan seterusnya. Gitu. Gak susah kan ini sebenarnya. Ini cuma butuh telaten kok. Pondok telaten. Kalau matematika itu memang harus telaten. Harus ingat gitu. Oke. Sekarang sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini udah selesai latihannya. Ini latihan soal yang terakhir kebetulan. Mumet dan Munyer. Coba nanti di review lagi, dilihat lagi videonya. Insya Allah nggak mumet lagi.
Bingung adalah tanda mengerti loh. Iya, kalau nggak telaten bisa gagal fokus, bahaya. Nah, ini adalah PR kita minggu ini. Nah, ini PR-nya begini ceritanya. Diketahui fungsi X, fx, sama dengan 7X ditambah P. Nah, kalau X-nya saya ganti 2, nilai yang di ruas kanan jadi 10. Yang ditanyakan adalah nilai F3 ditambah F-2. Sama dengan berapa? Tadi di sesi yang pertama, teman-teman mengusulkan agar jawabannya dikasih aja. Jadi jawabannya min 1. Jadi saya kasih jawabannya. Berarti teman-teman tugasnya adalah mencari caranya, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ngitung dan ternyata jawabannya nggak sama dengan min 1, berarti salah. Atau kalau teman-teman yakin benar, kirimkan aja ininya ke saya. Jangan-jangan saya yang salah, bisa jadi kan? Nah, jadi karena saya sudah kasih jawaban, berarti saya nggak akan menjelaskan tentang soalnya. Soalnya ya itu guys, pokoknya. Enak, enak kan kalau kayak gini kan? Nah, pengumpulan PR-nya ini paling lambat hari Selasa, tanggal 11 April sebelum kelas dimulai. Nah, jangan setelah kelas. Nanti kalau setelah kelas jadinya nggak enak. Soalnya di awal kelas kita akan bahas PR dulu nanti hari Selasa ya. Enak dong kalau setelah kelas nanti sudah dibahas baru dikumpulin. Nggak asik, kurang seru. Nah, jadi kayak gini ya. Harus ngitung caranya. Harus bikin caranya aja. Nah, sejauh ini sudah banyak yang mengumpulkan loh. Tapi belum saya lihat sih benar atau enggak. Enggak mumet kok. Mumet itu tandanya kan berpikir berarti kan. Kalau nggak mumet berarti ada yang tidak benar. Kalau belajar itu pasti kayak gitu, pasti mumet. Saya juga mumet ini sebenarnya. Ya, begitulah. Oke, kalau begitu berarti sesi 2 kita selesai sampai di sini. Ini PR-nya cuma 1 biji. Enak kan? PR-nya cuma 1. Nah, oke. Kalau gitu saya akhiri sampai sini ya pertemuan kita malam ini. Kita ketemu lagi hari Selasa jam 9 insya Allah. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan datang dan teman-teman tetap semangat. Saya senang sekali kalau teman-teman semangat. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.